สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะภาวนาปันติตานาจะเสวนาปูชาจะปูชนียานาเอตมังวะมุตตมาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะสัพพะจังธัมโมโสตัพโพติkepada ibu sahabat yang saya muliakan, saya hormati rekan kita, berdasarkan Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada hari yang baik untuk hari ini, Vihara Samakitham mengajak saudara-saudara sedama untuk berbuat kebajikan. Biasa kebajikan yang kita lakukan di antara hidup sama hidup, tapi khususnya malam ini kita berbuat pidana di antara hidup sama yang tidak hidup, atau disebutkan tapi dana, atau berbuat baik bermantasa bagi kebahagiaan kepada sanak keluarga saudara, para sepuh guru dan leluhur. Batin itu kalau masih ada di desa masih butuh kebajikan. Batin itu masih benci menderita sayang bahagia. Oleh karena itu kita tidak lewat waktu yang baik, sudah masuk bulan yang terbaik untuk kita. Ajaran Sang Buddha adalah jangan berbuat jahat, banyak berbuat kebaikan, dan sucikan hati dan pikiran. Itu adalah ajaran. Pada hari ini juga kita rindu orang yang tahu menghidupnya. Tapi bukan cuma iman seperti diminta, bukan cuma di tanda-tanda saudara kita menghidupnya. Kita belum tahu bahwa walaupun 1 tahun, 2 sampai 3 tahun pun belum tentu saudara kita sudah lepas dari penderitaan. Belum tentu. Sebab seperti kita menderita di ucapan mungkin selesai saat minta maaf, menderita perbuatan mungkin bukan fisik, tapi menderita di hati belum tentu secepat ucapan dan secepat perbuatan. Kita hidup ini satu niat baik, lalu pikir. Kedua, ucapan baik, pikir. Ketiga, berbuat baik, dipikir. Lalu dilaksanakan. Ikhlas. Ikhlas itu umum bahasanya, tersulit diperbuat. Misalnya, Anda juga suka bertanya kepada orang seperti beda keyakinan. Anda mau berikan sebuah itu, ditanyakan tadi, ikhlaskan. Itu berbeda. Kalau dulu Buddhis, saya ikhlasnya memberikan sesuatu ke orang yang membutuhkan. Kira-kira pantai ikhlasnya? Nah, ikhlas. Tetapi bertanya gitu bahwa pantai benar nggak rasanya, benar nggak berbuat baik itu ikhlasnya? Kalau tanya saya pribadi itu jelas sih, saya minta apa-apa kok kembalikan. Saya terhadap bahwa gimana salah
lapar kamu itu lenyap secepatnya, bisa makan secepatnya, kelaparan itu kehilangan secepatnya. Hati merenungkan bahwa makanan ini adalah obat. Minyak pun, gula pun, kecap pun, beras pun, semua itu kita benar-benar untuk berkumpul untuk mengikhlaskan ini kepada sana keluarga yang dibutuhkan. Jadi orang suka tanya, Tante benar nggak berbuat baik itu ikhlas nggak? Saya jadi bingung jawabnya. Betul nggak? Seolahnya saya mau cari keuntungan. Tante bilang, Tante coba untung adalah berbahagia. Kapan berbahagia? Kapan berbahagia? Niat pertama, aku udah bahagia. Betul kan? Niat itulah bahagia saya utama. Kedua, mungkin saya ucapan ajak umat gabung berbuat kebajikan. Itu juga bahagia saya dapat. Yang ketiga, diberikan makanan, memberikan yang kebutuhan. Karena mereka memang butuh, saya kasih. Tapi yakin, bagus juga ditanya. Saya jadi merenungkan, benar nggak sekitarnya juga ya. Kalau Tante pikir, kalau ini seperti bisnis jalan, mau cari keuntungan, mungkin masih bertanya balik bahwa saya kecewa. Saya kecewa karena tidak dapat sesuai dengan saya berikan. Mungkin itu kali ini disebut ikhlasnya. Kalau memberikan melalui logam rosak muak, mungkin itu masih kotor. Maka Tante mau ajak kita bahwa berbuat baik itu ikhlasnya. Seperti orang suka minta maaf ya, belum tentu benar. Katanya doang, belum tentu ikhlas. Tanya juga kan, berbuat baik ditanya ikhlasnya. Ucapan yang baik minta maaf juga belum tentu tanya. Benar nggak sungguh-sungguh minta maafnya? Jangan ngomong doang, jadi bahas ini. Ketiga juga, benar nggak niatnya baik atau enggak? Sungguh-sungguh niat itu benar nggak? Pertiga, niat itu jaga dengan baik. Niat baik, ucapan baik, tiga baik, semua ikhlas bersatu. Itu namanya berbuat kebajikan. Yang sesungguhnya, kalau kita berbuat baik masih ada harapan. Sering dengar juga bahwa saya pernah berbuat, orang itu tidak tahu apa balas budinya. Sudah dengar nggak? Di menunggu gitu kan? Seolahnya saya pernah berbuat baik sama dia, dia tidak tahu apa sih? Dia tidak tahu apa sih? Balas budi. Nah, akhirnya itu bukan ikhlas nggak ikhlas. Ditanya kembali bahwa saya kecewa sama dia. Kenapa? Saya tidak ikhlas gitu. Kenapa? Kalau saya ditanya lupa kebaikan orang itu, bisa nggak malam ini kita merenungkan bersama? Seolah kita nggak tanam, tumbuh nggak tumbuh masa bodoh. Bukan bodoh, masa bodoh. Masa bodoh artinya tumbuh boleh nggak tumbuh nggak apa-apa. Jangan tidak tumbuh kecewa sama bijinya, sama tanah, sama air, sama kok nggak tumbuh. Saya harapan itu kumpulin capek-capek, tanam capek-capek nggak tumbuh, saya nggak mau tanam lagi, kecewa. Berarti tanam itu tidak. Nah, berarti ajaran Sang Buddha itu berbuat baik jangan terhadap bahwa diputar balik kapan. Nggak usah. Mesti dipikir, karena itu ada hukum alam. Ada hukum alam. Bukan tanya, Tante, saudara saya sudah telah meninggal dunia cukup lama. Waduh, saya juga berbuat baik begini. Kenapa? Kan udah lama meninggal dunia. Kita juga udah lama lahir baru melepaskan dari kemiskinan juga. Betul nggak? Belum tentu bisa lepas tuh. Banyak orang yang sampai lahir sampai kematian pun, betul kan? Sampai 100 tahun pun belum tentu itu hidupnya ambil jalan tangan. Belum
tentu. Nah, kasih waktu 100 tahun pun belum tentu ketemu jalan yang terbaik. Nah, karena kita ada juga bahwa gimana cara berbuat baik kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan bukan cetana, niat awal tanah puncak cetana, niat tanah apalah cetana. Niat harus ikut niat tiga itu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita merhati beriman jasa. Mana tahu kirim pertama nggak nyampe, kirim lagi, pastilah sewaktu saat. Seperti umat partai PP meditasi, umat maaf ya, saya ikut merasa nggak tenang hari ini lah. Oh gitu ya. Saya tanya, Bante diajarkan meditasi supaya menuju ke ketenangan, bukan langsung tenang, menuju ketenangan. Maka kasih objek. Tidak ada yang langsung tenang. Masuk Bante itu nggak langsung kok. Dan berkumpul tenaga ketenangannya. Sebentar tadi nafas masuk 1 menit nggak nyampe, kabur dari kemana. Ya itu juga nggak rugi, setidaknya ada sakit sesaat. 2 kali juga sakit, 3 kali juga sakit, tetapi melenyap lalu timbulkan sama tidak. Karena meditasi untuk cari ketenangan, bukan meditasi lalu langsung tenang. Kalau keinginan kita langsung tenang, nggak gampang loh. Kesadaran sama pikiran itu nggak gampang, tidak gampang. Seperti kita angkat sesuatu, lalu nggak mau tahu, susah loh, 1000 alasan dulu. Capek kalau ada deh. Nah, pikiran itu sama, angkat objek meditasi juga urusannya muncul lagi itu kan. Waduh, sudah mau hujan, kita jemur lagi, belum disimpan juga. Karena jemuran diambil pulang ke rumah. WA HP. Kamu janji lo sama saya, kamu sampai di mana? Lupa. Itu bikin kita kabur dari ketenangan. Tenang sesaat ada. Maka kita berbuat baik. Berbuat baik itu jangan disuruh, karena kita digunakan pada kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kamu saya sih berbuat baik. Jangan anggap itu tidak baik oleh pikiran kita bahwa saya tidak tahu saudara saya itu udah dapat kebaikan belum, setidaknya paham saudara disebut itu karma. Kalau sudah waktunya, saya yakin seperti kita 2-3 hari tidak makan, lalu ketemu makanan. Nah, coba sudah 3 hari nggak makan, pas ketemu makanan hari kelima, kira-kira apa yang kepentingan? Pasti dimakan. Nah, karma baik kita berbuat baik itu jangan 1 kali, 1000 kali boleh. Kalau ucapan yang baik jangan 1 kali ucapan, 1000 ucapan yang baik rutin boleh. Pikiran yang baik juga jangan 1 kali pikiran, 1000 kali pikiran yang positif boleh. Boleh dicatat di buku. Benar nggak? Sejak kita ketemu pikiran yang baik, ucapan yang berbuat baik rutin, ternyata orang yang kita ketemu itu orang yang sesama jenis loh. Kok orang itu baik sama saya? Pikiran itu kok mirip saya? Ucapan itu kok sama saya? Dan perbuatan pun kok mirip sama saya? Kenapa? Karena karma sesama. Seperti Pancasila sama Pancasila, Ataksila sama Ataksila, 10 sila sama 10 sila, 227 sila sama 227 sila. Ini jadi sama, tahu sama tahu deh ini. Betul kan? Enak sama enak. Nah, seperti umat datang dengan ternyata mereka berusaha mau memilih seperti hati, gitu loh. Dia nanti makan 1 kali juga pengen mau 1 kali. Terus saya sudah kasih coba, ayo mau coba nggak? Boleh.
Kayak gampang aja hidup seperti pantai. Makan satu kali, saya mau seperti pantai, saya mau seperti pantai. Terus malam telepon, nanti saya apa? Nanti boleh nggak saya makan mie? Boleh nggak ya? Saya bilang, kok kamu mau seperti pantai, bukan pantai mau seperti kamu? Boleh nggak sampai besok? Aduh, saya kan dulu pernah sakit, tuh alasan muncul. Dulu pernah sakit, ini masih lama sampai pagi. Saya sakit, nggak bisa tidur. Saya bisa ke warung sebentar, nggak sudah dikunci pintu gerbang. Aduh, ada hubungan, boleh nggak? Sampai lama, nanti dapur kunci nggak? Saya nggak makan mie, nggak apa-apa. Kamu mau makan apa? Apa aja yang bisa makan. Loh, tadi kamu mau seperti pantai. Ya, saya pikir waktu siangnya masih kenyang. Saya nggak tahu tuh malamnya bunyi gini. Kok malam begini? Saya baru tahu mau seperti pantai beda. Saya umat. Tahu Billy. Saya jadi umat tahu kapan? Kapan tahu bedanya? Malam hari. Apa? Nggak tahan. Akhir pantai pagi ya, langsung ke dapur itu kan. Waduh, apa yang bisa makan dulu deh. Ada kantung pisang juga, ada hijau, ada yang kuning, ada yang langsung deh lihat aja, betul langsung ambil yang itu, cami masukku untuk mati hari itu. Karena mau seperti pantai, betul kan? Tidak sama, jangan beda-beda, betul nggak? Beda. Pantai mau seperti umat saya juga gak enak, apa tuh nggak? Seperti kemarin, hati juga umat tanah minum, aduh, sedang sapu lagi, saya cari tempat buat duduk, betul kan? Buat duduk minum. Umat jadi malah pantai jangan duduk situ kotor. Tahu kotor, tapi nggak boleh berdiri minum. Oh, nggak boleh ya? Ya maka beda. Minum saya juga beda. Beda gimana? Beda, saya nggak mau berdiri minum, saya mau duduk minum. Gitu ya. Sebegitu jadi nanti. Iya, minum juga ingat duduk. Oh gitu ya. Saya nggak pernah duduk minum loh, hati kan minum. Ya kamu umat, pantai kan kantin. Tahu nggak? Kadang perhatian. Dulu pantai aku berdiri minum juga sebelum jadi Samanera. Sudah jadi Samanera, dimarahin guru. Apa itu mah? Samanera mulai hari ini setiap kali minum duduk. Satu kali lupa lagi itu berdiri minum lagi. Samanera nggak boleh. Dua kali tidak. Lama-lamanya Samanera aku duduk, Samanera B itu duduk. Kok duduk semua ikut duduk aja. Lama-lama sampai sekarang jadi duduk. Paham? Sebelumnya saya juga berdiri, apa salahnya? Sampai sekarang jadi mau nggak mau kan jadi duduk. Betul kan? Jangan sampai begitu deh. Kalau tidak mau merhati hanya berbenah, nggak dapat apa-apa dari kamu. Betul kan? Nggak apa-apa. Pusing loh. Kalau tidak mau merhati, sifat kita jadi motor terus. Maka kalau tanam kebajikan itu ada sebab akibat. Waktu tanam bukan waktu panen. Jangan berani saya mau panen, saya nggak mau tanam. Salah terbaliknya. Mau baik juga baik dari diri sendiri, lalu baik sama orang lain. Lebih banyak kecewa karena kita baik sama orang, tidak baik sama diri sendiri. Itu yang salahnya. Ajar tahu nggak? Saya nggak mau orang bantu siapapun, saya nggak pernah. Baikkan saya itu nggak pernah. Padahal kita lupa apa tuh? Kita lupa berbuat baik diri sendirinya dulu, belum berbuat baik sama orang lain. Akhirnya malah ditimbangkan bahwa saya habis-habisin bantu orang lain mana ingat saya. Berarti artinya kita menolong orang lain sampai sata kawantu kita tak. Semoga semua makhluk hidup. Kenapa diri sendiri nggak masuk diri sendiri nggak? Masuk nggak? Omong doang. Masuk gimana? Setiap kali berbuat baik diri sendiri menderita, orang lain udah bahagia.
berarti tidak semua mau kecuali diri sendiri. Sering tidak? Sering tidak? Sering terjadi. Nanti diketahui orang tuh nggak? Tahu nggak? Dia itu orangnya baik tuh nggak? Kesayang juga. Dia hidupnya begitu-begitu doang, nggak bahagia. Padahal dia bahagia orang lain nggak bisa gitu. Dia sendiri nggak bahagia. Ini yang salah. Salah di mana? Salah di lupa berbuat baik buat diri sendiri. Lupa ucapan yang baik buat diri sendiri. Lupa pikiran yang baik buat diri sendiri. Ini kita perlu mulai. Akhirnya tuh nggak? Saya semua orang tadi pagi umat Thailand danau sama danau. Nanti tanya gini, Bu, pernah ke India tidak? Saya nggak berani. Biasa agama Buddha kita bukan mau ke India ya, saya nggak berani. Kenapa begitu, Bu? Saya itu tidak mau melihat menderita. Yang mana ibu nggak mau lihat? Saya kan tahu Sang Buddha melihat orang miskin, orang yang sakit, orang tua, orang meninggal dunia, lalu kita nggak bisa bantu, itu kita menderita sekali. Saya nggak mau lihat begitu. Saya setiap kali melihat orang menderita, saya tidak bisa bantu, saya menderita. Memilih bijak juga sih, betul nggak? Dia takut Sang Buddha melihat menderita, lahir menderita, usia tua menderita, sakit kematian menderita. Beliau melihat orang miskin, beliau melihat orang yang serakah, orang emosian, atau orang kebodohan. Ibu nggak mau ke India dengan satu alasan, betul nggak? Saya nggak mau lihat apapun yang menderita. Saya jadi ingat, nanti saya pulang saya ingat, saya nggak bisa bantu orang India miskin, sakit, saya nggak ada obat. Orang miskin saya nggak ada makanan, saya nggak ada buah-buahan, kasih nasi pun saya nggak terima. Saya menderita sekali. Jadi saya nggak berani ke India. Berapa masih pikiran begitu? Kalau kita mau ke India nggak? Mau nggak? Semua umat Buddha mau. Kalau pikir di India itu tempat Sang Buddha lahir, Sang Buddha tercapai Buddha, Sang Buddha beribadah. Kan ada di kitab kita juga bahwa siapa yang kesana merenung dengan baik, kita bisa menghindari lahir di alam penderitaan. Dan ibu yang ketemu kantor tadi pagi, dia bilang dia nggak bisa lihat menderita. Kalau dia lihat orang menderita, dia tuh bisa bantu. Dia yang menderita. Milik orang bijak, tetapi perlu bijak. Coba kata, ada kinayahku, ayo ke Borobudur. Di Borobudur juga belum mau lagi. Kenapa? Takutnya ketemu di wajah Sang Buddha di Borobudur. Kenapa? Ya Sang Buddha diajarkan buka. Kalau lihat menderita orang, saya bisa bantu. Mami lagi nangis, ngomong sama saya juga nangis. Tadi siang nangis kenapa? Kalau saya ngomong udah nangis, menderita di India, nangis di Indo. Nangis sudah makan, tinggalin. Betul nggak? Kalau saya ngomong tentang India sudah nangis, padahal pernah ke India tidak? Belum. Ya ampun. Inilah menjadi kalau kita banyak pikiran nggak nyambung sama kebijakan. Keyakinannya ada, cuma pola pikirnya tidak sesuai dengan sebab kita. Kita melihat lalu merenungkan untuk gimana cara untuk melenyapkan penderitaan. Semua menuju seperti umat bilang, saya mau meditasi, saya mau berbuat baik supaya saya tercapai jadi sotapanna, supaya saya tidak terlahir di alam peta asura binatang neraka. Oke, kalau kita berbuat baiknya 100 tahun. Tetapi saya terbaliknya saya bilang, kalau nanti bukan pikiran begitu, nanti pikiran apa? Nanti pikiran itu gimana cara untuk melenyapkan dosa dosa moha. Kenapa? Dosa dosa moha tidak ada hari ini berarti surganya hari ini saya dapat. Saya juga tidak bisa turun ke neraka asura peta.
binatang juga. Kenapa? Tidak ada kilesa lebih bahagia karena kita mutlak. Seperti hari ini kita nggak ada serakah, hari ini kita nggak ada emosi, hari ini nggak ada kebodohan. Hari inilah kita selamatkan. Hari ini ada sakti. Orang yang ke beta, orang yang ikut doa, orang yang ke neraka, orang yang ada kebencian emosi kemalaman, orang yang ada kebodohan, itu orang yang akan lari dari binatang. Mau nggak mau kita tuh ada sakti. Sakti itu apa? Sakti itu adalah ingat yang baik, lalu merenungkan supaya jadi objek, jadi lepas. Tiba saat kita melepaskan nyawa pun, kalau masih ada sakti, hidup kita tidak ada makhluk manusia yang ada sakti kematian lalu jatuh ke neraka beta asuhan binatang. Kecuali orang kalau meninggal dunia itu pas waktu meninggal dunia tidak ada sakti. Akhirnya ada lupa. Doa itu dah menjadi beta asuhan, emosi neraka, bodoh binatang. Kalau ada sakti tidak akan ke sana. Karena sakti itu disebutkan menjaga apa? Jaga badan, jaga pikiran, ucapan, perbuatan kita, jangan ke alam di bawah kita. Sakti itu bisa gabung kepada sila pun, samadhi pun, prajna pun. Harus gabung supaya hidup kita itu kalau masa depan, masa tua contoh, banyak orang itu kesel menyesal itu masa tua. Bukan masa tua dong, sakit juga kesel. Bukan kesel sakit, bukan kesel tua. Kesel waktu kita masih muda lupa berbuat baik. Kita masih sehat lupa meditasi. Kita masih sehat lupa menjalankan sila. Waktu masih sehat lupa merenungkan kebijaksanaan. Akhirnya tarik lagi lah dosa dan muka. Kalau manusia atau perempuan laki-laki, perempuan itu disebut kecantikan, betul kan? Binatangnya cowok cantik, betul ya? Kalau binatang cowok cantik, cewek tidak. Manusia cewek cantik, cowok tidak. Salah satu apa misalnya ayam ayam. Ayam lebih cantik cowok atau cewek? Cantik loh cowoknya. Cewek nggak punya apa-apa harta dirinya, hitam aja, betul kan? Ayam jago itu ekornya panjang, warna putih ada, campur sama hitam, campur sama merah sedikit. Aduh, fotonya mahal sekali, sampai disebutkan paling cantik. Tetapi cowok, betul kan? Cowok dia kayak ayam ceweknya, begitu lah. Betul kan? Maka ayam sedikit mulu. Dan cewek banyak mau sekali sama cowok, kan cowok cantik semua. Ceweknya begitu lah. Dan kan tidak beda. Dan kan maka anak binatang itu beda terbalik sama kita. Yang paling cakep itu cowok. Kalau anak manusia paling cewek, paling cantik, cowok tidak. Kalau disebutkan wajah cantik itu cewek menang. Kalau di alam manusia siap. Kalau alam binatang terbalik. Hati-hati, jangan bangun. Sejak saya lagi di alam jadi ayam campur saya jadi cantik. Jangan juga loh. Dengan mandi tanah loh, bukan mandi air loh. Jangan. Maka jadi bunyi juga, aduh, cakep. Pagi-pagi nih. Coba kalau jadi cewek perempuan ayam nggak ada bunyi sama sekali, nggak ada suara merdunya. Beda gitu. Cowok atau cewek? Yang bunyi yang paling merdu itu cowok atau cewek? Cowok. Kita bukan suruh kita lagi jadi ayam bukan ya. Ini contoh berbeda antara manusia sama alam binatang. Alam binatang cowok cantik, alam manusia cewek yang cantik. Ini benar-benar tidak salah. Kamu cantik nggak salah. Kalau ayam salah. Nah, kalau kamu lain jadi ayam salah besar. Bunyi
hewan. Oh kalau ayam campur itu langsung bangun satu kampung. Satu kampung bangun dia suara berkah dia, suara juga berkah. Padahal juga dari ujung ada warna-warni seperti itu udah dandan dari lahir. Kalau kita sudah lahir dulu baru dandan. Kalau ayam dandan dari kandungan, ayam mahal loh. Itu. Maka jadi karma baik masing-masing. Karma baik masing-masing. Maka Ate mau kasih tahu bahwa kita berbuat baik begini. Jangan takut bahwa saudara kita itu dapat atau tidak dapat. Urusan kita ini kirim aja. Pakai nggak pakai nggak. Kenapa? Jasa itu bahagia berbuat baik itu semua alam 31 alam samudra sudah bagikan, banyak yang dapat dan kalau tidak dapat. Cuma mungkin dalam keadaan kesulitan. Nah, seperti kita sedang sakit lalu bosan, mau makan juga susah, mau tidur juga susah. Mungkin sabar-sabar makanannya. Kalau sudah lepas dari menderita, pulang dari rumah, keluar dari rumah sakit, mungkin langsung makan yang sudah ada. Betul nggak? Man ada waktunya. Kenapa hidup tidak bahagia? Karena kita berpikir bahagia itu mungkin salah satu. Ingat loh, seperti kita cari uang. Cari uang, berpikir uang itu adalah berbahagia kita. Betul tidak? Padahal hidup kita belum tentu. Tidak nyamin bahagia dari uang sama semua hal. Ya, waktu kata ingat waktu kata masih kecil, orang tua kita kan nggak begitu suka kasih uang. Nah, tetapi kasih tahu caranya buat tercapai cita-citanya. Apa itu? Dulu kan saya dapat permen warna ada putih, ada hijau, ada merah, ada pink. Permen berapa biji-biji kita suka banget. Nah, lalu orang yang itu satu balon, satu permen kecil. Dia bilang gini, kalau kamu ada uang, kamu bisa beli. Kalau kamu tidak ada uang, kamu bisa bawa botol kosong, botol kacang ikan, botol apapun di dapur, boleh tukar dengan permen kecil itu. Atau katanya, kamu punya nggak tulang-tulang sapi kerbau yang mereka ada hajatan atau kegiatan pernikahan lah, di kampung juga ada adat memberikan makanan orang banyak itu sukanya ada korban yang mampu lebih gede gitu kan, jadi supaya satu kali masak itu udah lebih banyak. Jadi tulang-tulang itu jadi dijemur lalu ditukar dengan permen. Sejak itu sampai sekarang Tante untungnya mendidikkan dari seperti itu bahwa bermacam-macam milik duit. Kenapa? Permen itu duit, beli permen juga. Bawa botol kosong tukar, dapat permen juga. Tulang-tulang juga tukar lagi, permen juga. Dari situ orang akan berpikir makanan apapun kita harus tahu caranya. Kalau tidak tahu caranya kita nggak dapat apa-apa. Seperti orang India jualan bahan apapun seperti tak tidur supaya nyamuknya gigit kita itu. Orang India itu berbeda lagi. Kalau dia jualan, dia bilang gini, saya tidak butuh uang sekarang, kita beli aja dulu. Beli gimana kamu punya uang? Saya tahu kamu punya uang. Kapan? Waktu panen padi. Nanti kalau kamu panen padi baru saya bayar. Masuk akal juga ya. Memang kita punya uang kalau panen padi, betul nggak? Kan lebih makan tapi dijual dong, betul nggak? Guru bayarnya. Inilah bedanya. Ada yang bilang coba beli sekarang juga. Ada yang bilang nanti aja kok bisa ujung-ujung dia naikkan harganya. Nah, jadi setiap rumah belilah itu. Kenapa? Tidak punya uang juga dapat. Kapan dapat? Tukar dengan padi yang sudah dipanen, lalu itu dia ambil dua macam. Satu jual dulu padinya, lalu ambil uang. Satu lagi dia bawa mobil keliling. Apa tuh nggak? Dia timbang sekarang 1 kilo berapa baht. Itu dia tuang ke karung dia. Itu nanti dia juga jual lagi ke uang. Nah, hidup kita boleh nggak berpikir
bahwa hidup kita ini sekarang. Nah, kan? Jangan sampai kita satu pintu adalah kalau tidak ada uang kita nggak bisa hidup. Bukan. Banyak kok. Banyak kita bisa hidup kadang-kadang irit, hemat, tidak foya-foya. Gitu loh. Maka Bante sedang berpikir, coba kalau kita banyak berbuat baik ganti dengan uang, banyak tuh ucapan yang baik ganti dengan uang, banyak pikiran yang baik ganti uang. Coba supaya lebih irit waktu. Irit waktu apa tuh nggak? Bante acak, begini cara acak. Bante mau kasih cara supaya kita dapat lebih sesuai dengan harapan apapun. Gini contoh, nah, seperti Bante mau ajak umat, nah, beli ini nampan ini sama kasih. Bante bilang apa teman? Bante bilang, Bante di wihara kita sering ada guru datang, dan juga saya berpikir yang sesuai dengan guru nampaknya seperti ini. Saya mau dana ke guru, karena guru tidak ada tampak nampak seperti ini, tidak ada seperti ini. Dengan wihara kita belum ada yang mau dana, dan bukan buat Bante, buat guru yang datang ke wihara kita. Kalau ngomong begini teman, tidak ada yang dana, tahan. Semua bilang, oh Bante butuh ya, ya. Tapi bukan buat Bante, buat guru Bante. Nah, ini artinya apa? Artinya kita itu ajak umat berdana pun tahu manfaatnya lebih daripada pribadi. Betul nggak? Seperti pada bangun di hal ini, tadi juga bilang buat umat sekitar di sini. Jangan selesai. Kalau bilang buat Bante, nggak selesai. Itu bedanya. Kalau di rumah tangga, tahu nggak rumah tangga? Tahu nggak? Rumah tangga apa? Rumah tangga itu kalau kita sudah berumah tangga, biasa perempuan itu jadi rumah tangga itu suaminya. Rumah itu alatannya lantai, tangga itu buat naik. Itu kan cari nafkah, cari makanan, cari obat, cari barang-barang. Rezekinya naik terus kalau suami. Jangan disamaan. Karena apa? Perempuan itu rata-rata urusan itu diam di rumah. Lantai itu kan buat nafkah. Maka cowok itu setiap hari dia pergi ke cari nafkah. Intinya naik, betul nggak? Jalan kaki naik itu seperti nafkah. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Maka kalau suami itu, kalau duduk suami sendiri banyak kurang tangan kosong. Tapi kalau suami pintar, betul nggak? Saya pekerjaan saya muncul itu buat anak saya. Oh, ini saya juga cari uang itu buat makan sama-sama istri dan anak saya. Ini untuk kendaraan motor pakai bersama, beli mobil, beli apapun harus pinjam nama kebajikan. Itu kepentingan kebajikan. Maka Bante ajak umat berdana apapun, Bante kalau ngomong begitu. Bante bilang, supaya mau dana kalapa puan ya, kalapanya mahal. Kalapa apa sih? Puan ya. Kalapa puan, kopeyon. Itu 1 bibit 1.300.000 atau 1 juta berapa itu? Mahal sekali. Saya bilang, gimana cara? Akhirnya kata umat ayah mau dana kalau Pak yang paling anak di dunia ini. Nah, karena kebun belum ada, saya pikir supaya kebun ada kalau Pak ini dan buat kebun kalau umat datang jauh-jauh naut bisa juga minum atau makan yang paling enak kan 1 kelas itu 50.000 gitu. Saya ngomong gitu, dapatlah berapa ya? 10 lumayan. Kalau bilang ini buat Bante Kamsai, udah gak ada apa-apa. Hati-hati, mulut kita itu nomor 1 rezekinya. Paham nggak? Sejak ngomong titip ya,
Jangan omong buat diri sendiri. Kalau mau rezekinya lebih putar, betul kan? Kalau bilang buat saya, hati-hati uang itu kalau sudah dapat juga pasti foya-foya hasil. Kalau uang itu belok seperti gini, tadi dana, umat dana, coba dana, dana itu. Pikunya tujuannya hanya seperti kantong pos gitu kan? Tahu kantong pos? Cuma dikirim ke saudara kalian, bukan buat pantai. Malam ini bukan upacara pantai. Upacara itu bantu umat mau berbuat baik, jasa itu pantai menjadi patidana kepada sanak keluarga atau leluhur. Nah, jadinya dapat lebih banyak. Jangan ada transit yang ada tempat yang tidak sesuai. Maka ucapan kita itu nyala orang yang tidak setuju. Kalau ngomong dengan baik, itu cara ngomong dengan baik. Seperti gini contoh, dengan kita lihat orang kampung, lalu banyak yang sakit mau punya obat. Itu maka dia bilang gitu, ya umat mau dana nggak obat, karena kampung itu saya lihat itu mereka nggak ada dana untuk obat-obatan pada waktu sakit. Mungkin kalau ada, mungkin tolak angin, paradon atau apapun gitu. Bahu juga dapur kampung itu saya lihat itu cerita. Umat suka banget. Dana gitu. Sampai lebih-lebihan. Nah, ini cara untuk pakai kehidupan supaya rezekinya lancar, bahagia juga lancar. Kalau bahagia lancar gimana? Jangan sampai sata terus kita semoga semua makhluk hidup bahagia. Diri sendiri sedang nangis, diri sendiri sedang sedih, diri sendiri sedang tidak bahagia. Kok jangan juga. Lebih baik kita bahagia lalu bagikan orang lain. Seperti ini, Anda juga bahagia, umat juga bahagia, betul tidak? Lalu kita bahagia kepada semua makhluk yang butuhkan. Jangan ada luka dosa campur sama perdana. Jangan ada saat luka dosa campur sama yang sedang bersila. Baik semati dan sampai kesadaran kebijaksanaan. Maka jadi tolong kita mau berbuat baik itu gampang kok. Berbuat baik dan bahagia itu rezeki. Kebahagiaan nomor 1. Nah, kesehatan nomor 2, rezeki nomor 3. Kalau kita ada rezeki nomor 1, kesehatan nomor 2, bahagia nomor terakhir. Akhirnya kecewa atau enggak? Kapan ketemu bahagianya? Yang kalian salah susun. Kalau mau bahagia, susun utama dong, betul nggak? Yang penting saya bahagia, itu dong. Ini apa? Yang penting, betul. Semua orang yang penting tahu aja begitu. Apa ini? Hah? Bukan. Minihat. Betul nggak? Minihat kan? Mini cantungan. Betul nggak? Mini cantungan, cantung kecil. Minihat. Kalau ibu-ibu bilang apa teman? Duit. Saya nggak bilang ini duit. Saya bilang minihat. Betul kan? Hat itu hati. Mini itu hati kecil. Coba. Semua tanya apa ini? Duitnya memang kalau ini dari dulu. Nanti tanya orang yang mantobi jawabnya apa tuh kan? Ujung-ujungnya duit. Itu kan? Iya karena kita latihan ngomong, latihan lihat, dikit-dikit apa tuh kan? Jawabnya kompak. Apa ini? Duit. Kalau nanti begini ini apa? Minimal. Nah, jantung kecil, gitu kan? Terserah kita. Makanya hari ini kita mau bahagia keluarga, mau bahagia makhluk apapun, baik para leluhur, para guru apapun, boleh nggak kita ikhlaskan berbuat baik? Kita apa tuh nggak? Niat itu baik, ucapan itu baik, berbuat baik, rutin loh. Sering saya lakukan cuma sampai Sabtu dan Minggu sedih lagi, begitu lagi pulang-pulang ikhlas. Lama-lama tahu nggak? Kita akan ketemu harta yang berbeda, bahagia yang beda, sehat yang beda. Beda. Kalau kita sakit, saya yakin ketemu obat lebih cepat. Obat akan cari kita. Kalau kita miskin, kekayaan akan lewat, tidak lama lagi. Maka kita percaya diri kalau kita berbuat baik itu
kebahagiaan itu ada di kebajikan itu. Maka jadi kalau mau omong secara rezeki, omong yang nanti ajarkan tadi, apa tahu nggak? Pakai bijaksanaan. Minta uang sama suami juga harus ada minta juga. Tapi minta uang dulu. Buat apa? Beli pulpen, beli apa buat orang lain duluan. Terakhir barusan buat diri sendiri. Dia juga nggak bisa tahan. Kenapa? Dia juga kalau dia baik benar dia mau kok berbuat baik. Betul nggak? Betul nggak? Orang nggak tahan kalau pakai bijaksanaan untuk menolong orang lain. Dan seperti kemudian dia bercanda sama umat, kemudian kebakaran gedung atau ruko, baju-baju banyak di Purwakarta. Dengar tidak? Mana dengar kan jauh kan? Bahkan di situ dengar sendiri mungkin dengar. Lihat di beritanya, lihat kan? Umat telepon Bante katanya, ini rumah saya dekat banget, api ke arah saya, ke arah rumah saya, api udah dekat nanti api. Ya saya juga di Purwakarta, nak, saya di Kementerian. Tanya, nanti gimana? Aku minta didoakan. Tante bilang cuma, semoga api tidak akan ke arah ke kamu lagi. Kenapa begitu? Kembali kamu dana AC itu nanti. Semoga AC itu angin cium ke yang lain. Saya yakin kamu suka dana AC. Yakin ya? Dengan agak pakai nomor agak dingin sedikit. Pakai mau cepat-cepat nyala AC kamu dana. Angin pasti ke arah yang ini, mungkin ke arah kamu. Telepon lagi. Gimana foto kok? Aduh, selamat makanya. Dana nggak sia-sia. Dana AC kebakaran nggak gitu. AC itu perlawanan, itu kan api, ini kan dingin, nggak bakal ketemu. Lawan, alanya dingin dan panas tuh ketemu. Kenapa ketemu? Itulah akibat kamu sudah dana AC. Adik mau dekat-dekat sama kamu, karena kamu dingin, sejuk, damai. Itulah karma baik. Ayo toko yang memang nangis semua, dia ketahui. Nah, kan beda. Karma juga nggak bodoh loh. Dan juga kita pintar juga. Dia kirim foto ngeri juga. Kenapa? Orang bawa baju itu kan keluar dari jalan, tahu nggak? Api juga keluar dari toko itu, bakar baju semakin dekat sama toko dia. Kalau bakar di dalam nggak apa, ditarik-tarik ke jalan. Api kan cium juga keluar dari toko itu kan ke jalan, bakar lagi baju semakin dekat lagi. Kalau untung dia sudah ada hasil. Maka kita di positif aja deh hidupnya, jangan kecewa butuh aja apa terjadi, cuma jangan negatif. Saat itu cakar objek, tahu nggak objek hasil. Dari makan masuk hasil, dari tempat keluar hasil. Jangan dari nomor kebakaran, dari nomor kebakaran. Begitu nanti dukung api sama minyak. Di mana dia minyak, kita jangan minyak, betul nggak? Api jangan minyak. Matung api sama air dari nama masuk. Semoga itu kan karma baik saya suka dana hasil. Semoga hati saya dingin, jangan jauh-jauh gitu. Api jangan terus ada sini. Akhirnya berbeda sama ini. Ini pikiran yang baik saat tidak baik juga jadi baik, betul nggak? Oh dia foto api besar, dia dengar. Padahal api sudah dekat. Sama ngomong apa coba? Saya juga bisa ngomong apa-apa juga kan, saya juga mendung, ya kan? Coba kalau rumah nggak mau makan, mau ingat pantai juga kadang-kadang. Coba kalau sedang bahagia, hari ini ke wihara yuk, maaf ya pantai saya agak sibuk. Kapan hari Minggu pantai ceramah, mau mendengar ceramah nggak supaya bisa tambah bijak? Saya janji sama suami saya, hari ini hari Minggu nggak boleh keluar dulu makan. Hari ini hari Minggu suami istri hari jaga rumah. Alasannya banyak banget. Terus tau nggak? Mulai tau nggak? Jatuh di lantai jam 1. Andai saya jatuh. Saya bilang saya sedang tidur. Semuanya boleh ke standby, jangan alasannya banyak banget. Saya mau ajak berbuat baik kok,
bukan ajak berbuat buruk. Ini benar-benar kalau bahagia datang sedikit dan lupa semua orang, lupa. Nah, kalau menderita datang, tahu nggak? Minta hampir ada waktu nggak? Kapan ke rumah sakit? Kenapa? Saya sedang sakit. Tante juga, kamu udah makanan tapi sedang apa? Gitu kan? Kalau pikiran sebab akibat, jangan pikiran negatif. Jangan. Semua siapa yang kasih kesempatan berbuat baik, kita ambil duluan. Dia itu tidak mau, saya mau gitu kalau bayar. Kalau pikiran baik, dia pikiran tidak baik, kita pikiran yang baik. Itu kita tukar. Kalau dia omong tidak baik, kita omong yang baik, kita dapat untung. Ketika dia berbuat tidak baik, saya yang mau ambil aja kalau dia buang tiga kebaikan itu. Akhirnya hidup kita dapat double, tungan, dapat double. Maka kita butuh perhatian, kesabaran, tujuannya untuk meta cinta kasih sayang. Hidup kita jadi tidak ketemu yang marah-marah. Untung tidak, seminggu tidak ketemu yang marah-marah, sebulan atau setahun tidak ada yang marah, pergi, kita main kasar-kasarnya. Semua menjadi baik kan sama kita. Ngomong juga sama sopan, gitu kan, sama sopan sekali gitu. Itulah kita butuh ketemu karma baik setiap hari ada. Yang penting kita yang mulai. Ya, yang penting kita yang mulai dulu. Jangan bilang, kok dia nggak baik sama saya? Kok di sini sendiri juga belum baik sama diri sendiri, belum bisa baik di luar. Diri sendiri dulu. Betul kan? Asin asam beras manis itu dari diri sendiri dulu, baru sendiri tongseng, jadi sambal, apapun yang utamakan jadi pahit dari diri sendiri. Kalau manis juga manis dari diri sendiri. Nggak kemana-mana kok karma baik. Kita harus disaring. Maka mudah-mudahan gitu. Tante hari ini malam ini diundang para tante banyak untuk menolong saudara kalian bisa berbahagia dengan segala kemudahan turut bergembira. Itu yang kita butuhkan. Nanti kalau makhluk yang malam ini datang pun saya yakin bahagia dapat, kesehatan dapat, kebahagiaan juga dapat. Kenapa dapat banyak sekali kalau malam ini datang. Maka Bante dukung supaya upacara begini kata juga tabedi siapa kebaikan orang. Inilah sudah kesempatan buruk balas dunia. Maka disebut pidana kepada sana keluar. Nanti saudara kita nanti jadi makhluk yang bijak. Saudara kita jadi makhluk yang sehat. Saudara kita jadi makhluk yang baik rezeki. Kita butuh mendidikan makhluk supaya mereka itu dapat lingkungan yang baik. Maka ini pintu kebahagiaan akan terbuka, pintu kesehatan akan terbuka, pintu rezeki akan terbuka. Jadi mereka bisa terlahir di alam yang sesuai dengan karma baik. Adalah itu panggilan pada malam ini. Maka mohon dan terima kasih masing-masing diberikan kesempatannya. Jangan bosan bahagia, jangan bosan sehat, jangan bosan rezeki. Kenapa? Hidup kita selalu ada, itu lahir selalu ada, tua selalu ada, sakit selalu ada, kematian pun selalu ada. Maka kita jangan lengah, jangan foya-foya pada hidup ini. Kapan ada bisa terjadi apapun, nama juga musibah, betul nggak? Maka jangan sampai, aku nggak mungkin bisa begitu. Jangan berani dengan kurang sakit. Hilang sakit, hilang nyawa. Intinya begitu. Kalau ada sakit, nyawa masih ada. Walaupun ada musibah, ada sakit, tidak seposen nol. Pasti mencari dilawat oleh permohonan kita. Dan mudah-mudahan sampai saat waktu kita semoga semua makhluk hidup berbahagia. Coba satu ada soal boleh. Coba satu ada soal.